teman-teman semua, kembali lagi bersama dengan saya Katerina Keo, mahasiswa Ilmu Komunikasi. Nah, pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar bersama saya berkaitan dengan buku McBell 2010 yang berjudul Global Communication, Theory, Stakeholder, and Trends. Nah, di sini yang saya kaji yaitu pada bab 2 yang berbicara tentang Development Research Tradition and Global Communication, atau dalam bahasa Indonesianya yakni riset pembangunan tradisi dan komunikasi global. Adapun dalam bab ini yang dibahas ada 4 topik, yakni jurnalisme pembangunan komunikasi, model pertumbuhan ekonomi, ketidakcukupan model pertumbuhan ekonomi, dan juga tradisi riset pembangunan yang terdiri dari 3 tradisi, yakni profesionalisme, strukturalisme, dan juga fungsionalisme. Pada intinya teman-teman, bab ini membahas tentang bagaimana kegagalan modernisasi dalam melakukan pembangunan di negara-negara berkembang. Nah teman-teman, ternyata di negara itu dibagi menjadi 3 zona, yaitu negara core atau inti yang merupakan negara-negara kapitalis atau bisa dibilang negara maju dan merupakan negara-negara adikuasa seperti Amerika Serikat, negara-negara bagian Eropa, Jepang, dan juga Australia serta Selandia Baru. Sedangkan negara-negara periferi merupakan negara-negara yang belum berkembang, di mana pusat pemerintahannya itu belum kuat sehingga ia sangat dipengaruhi oleh negara-negara adidaya, di mana dia itu berada di bawah kekuasaan negara-negara adidaya. Contohnya yaitu negara-negara di benua Afrika, seperti negara Burundi yang merupakan negara termiskin di dunia. Sedangkan Indonesia berada pada negara semi-periferi atau negara berkembang, yaitu negara semi periferi ini artinya bahwa negara yang mengalami penurunan dari negara core atau negara periferi yang mau meningkatkan kualitasnya pada ekonomi global sehingga menjadi negara inti atau negara core seperti negara-negara Amerika. Indonesia menjadi negara terbesar pengguna media sosial Instagram di kawasan Asia Pasifik. Wow. Terbilang menjadi aplikasi primer bagi semua orang, termasuk masyarakat Indonesia, khususnya generasi milenial. Kegagalan modernisasi terhadap pembangunan di negara-negara berkembang, salah satu faktornya dapat dijelaskan oleh teori kolonialisme elektronik, di mana teori ini berasumsi bahwa terdapat ketergantungan yang sangat signifikan antara negara berkembang terhadap negara-negara inti atau negara maju, di mana fenomena ini dapat kita lihat pada penggunaan Instagram di Indonesia. Indonesia merupakan pengguna Instagram terbanyak keempat di dunia. Seperti yang kita ketahui bahwa Instagram merupakan produk komunikasi yang dihasilkan oleh negara Amerika Serikat. Aplikasi ini sangat berpengaruh terhadap perubahan pola perilaku sosial dan kebudayaan masyarakat Indonesia. Fitur-fitur pada Instagram seperti Instastory yang mengubah pola perilaku masyarakat. Masyarakat seringkali melakukan update terhadap aktivitasnya. Contohnya seperti saat makan saja mereka lebih memilih untuk melakukan update Instastory. Padahal budaya Indonesia biasanya orang akan melakukan ibadah terlebih dahulu sebelum makan. Kemudian ada fitur lain seperti direct message atau DM Instagram. Pada DM ini sebenarnya baik bisa meningkatkan relasi baik dalam negeri maupun relasi dengan orang-orang dengan negara yang berbeda. Namun perlu kita perhatikan bersama bahwa menurut teori kolonialisme elektronik ini bahwa negara-negara inti lebih berfokus pada ekspansi atau perluasan wilayah, kebudayaan, gaya hidup, nilai-nilai sosialnya mereka terhadap negara-negara pinggiran dalam jangka waktu yang sangat panjang. Oleh karena itu teman-teman, dalam penggunaan media asing kita tidak boleh terjerumus dengan arus globalisasi, tapi tetap menyesuaikan dengan budaya yang sesuai dengan budaya Indonesia. Karena dengan hal tersebut, kita tidak tergerus oleh budaya westernisasi atau terjerumus dalam imperialisme budaya yang dilakukan oleh negara-negara maju.